Desa kini tak lagi identik dengan kata tertinggal. Lihat saja Desa Bojongkulur di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Dinobatkan Kementerian Desa sebagai salah satu dari 100 desa terbaik, Bojongkulur mampu mandiri secara ekonomi. Hai, nama saya Ardelia Kalista. Saya merupakan mahasiswa tim 1 KKN Undip 2021, jurusan Akuntansi 2017, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kegiatan KKN yang telah ditempuh selama 45 hari ini yang terhitung dari tanggal 4 Januari sampai dengan 14 Februari 2021. KKN dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pengintegrasian kegiatan antara pengabdian kepada masyarakat, pendidikan, dan penelitian yang dilaksanakan terutama oleh mahasiswa secara interdisipliner dan intrakurikuler di bawah bimbingan dosen dan masyarakat. KKN dilaksanakan sebagai wahana penerapan serta pengembangan ilmu teknologi dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. KKN Undip tahun ini mengangkat tema pemberdayaan masyarakat di tengah COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Topik tersebut diangkat atas dasar kondisi dan situasi dunia saat ini yang masih menerjang pandemi COVID-19. Kemudian, dari tema tersebut dibagi menjadi 2 subtema, yaitu program kerja COVID-19 dan program kerja SDG. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Ponorogo tahun akademik 2020-2021 dengan dinyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. Amin. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan KKN dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana KKN dilaksanakan secara mandiri pada domisili masing-masing. KKN dilaksanakan di Kelurahan Bojongkulur yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kelurahan Bojongkulur memiliki visi yaitu menjadi desa teladan se-Kabupaten Bogor. Misi yang dibuat adalah menciptakan sistem pemerintahan dan perangkat desa yang efektif, efisien, dan memiliki keunggulan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, melaksanakan pembangunan desa yang berkelanjutan, merata, dan memiliki keunggulan dalam penyediaan infrastruktur. Lalu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mandiri, terdidik, dan memiliki keunggulan dalam taraf hidup, serta menumbuhkan kesadaran hidup bersih sehat, aman tertib, dan memiliki keunggulan dalam penataan lingkungan, serta menjalin kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang harmonis, saling menghargai, dan memiliki keunggulan dalam pemberdayaan lembaga dan masyarakat. Walaupun Bojongkulur termasuk wilayah pedesaan, nuansa kotanya pun begitu terasa. Hal ini karena terdapat beberapa perumahan seperti Villa Mahkota Pesona, Villa Nusa Indah, Bumi Mutiara, dan lainnya. Selain itu, kelurahan ini juga berhasil memajukan berbagai tempat publik seperti supermarket, restoran, industri, rumah sakit, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lihat dari Kelurahan Bojongkulur. Pertama, dari sisi pelayanan masyarakatnya, pemerintahannya, serta warga desanya yang damai sejahtera. Selama COVID-19 ini berlangsung, warga Bojongkulur terlihat sudah banyak yang mematuhi protokol kesehatan, seperti yang pasti terlihat adalah selalu memakai masker ketika berada di tempat publik. Permasalahan yang sering terjadi di Kelurahan Bojongkulur ini adalah banjir yang merendam banyak rumah warga Kelurahan Bojongkulur akibat intensitas hujan yang tinggi. Air yang meluap bahkan dapat mencapai pada ketinggian 80 cm.
Mirisnya, banjir parah ini masih minim perhatian dari pemerintah daerah. Namun, adapun partisipasi pemerintah Kabupaten Bogor terhadap warga Bojongkulur yang terdampak banjir yaitu dengan membuat 19 rumah pompa air untuk menanggulangi masalah banjir di wilayah tersebut. Kegiatan KKN ini dilaksanakan dengan dua program kerja, yaitu program kerja COVID-19 dan program kerja SDGs. Program pertama yang dilaksanakan adalah program kerja COVID-19. Program kerja ini mengangkat topik yang berjudul Pencegahan COVID-19 dengan Home Workout, Active Inside, and Get Fit. Tujuan dari program kerja ini adalah untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 dengan meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh, serta mencegah gangguan mental yang dialami sebagian orang karena adanya penerapan karantina dan isolasi atau yang biasa disebut dengan physical distancing melalui olahraga di rumah. Target program kerja ini melibatkan beberapa warga di Kelurahan Bojongkulur. Halo, Mbak, dengar suara saya? Ya, dengar Bapak. Oke, silakan dilanjutkan Bapak. Maksud saya kalau kayak gitu mungkin dari Bapak Ibu di sini, ini kan jadi contoh aja ya Pak Joko ya. Jadi maksud saya berani aja, speak up aja untuk kondisi kesehatannya. Jadi kami harus support gitu. Itu sih yang menjadi salah satu masalah ini Mbak, dari dampaknya COVID ini Mbak gitu. Jadi kan kami juga kan yang biasanya olahraga di luar jadinya olahraga di dalam gitu kan. Nah kan bingung nih kenapa nih si bapak ini atau ibu ini tidak keluar lagi begitu. Jadi kan kami yang nggak tahu kan berasumsi macam-macam kan Mbak ya. Ya betul. Nah, jadi nanti mohon apa istilahnya kasih semangat juga mungkin buat rekan-rekan sekalian Bapak Ibu jika ada yang terkena gitu. Jadi sudahlah. Program kerja ini diawali dengan pembuatan output berupa booklet yang memuat materi-materi mengenai program ini. Setelah itu, output yang dibuat kemudian disebarkan kepada warga melalui grup WhatsApp. Lalu, program kerja ini dilaksanakan melalui webinar via Zoom. Setelah terlaksananya webinar, diharapkan program ini mampu meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya menjaga imunitas tubuh dengan olahraga, serta mengubah perspektif warga untuk tetap aktif selama karantina mandiri berlangsung agar terhindar dari masalah kesehatan. Program kedua yang dilaksanakan adalah program kerja SDG. Program kerja ini mengangkat topik dengan judul Financial Literacy Awareness, Diseminasi Investasi Saham di Bursa Efek. Tujuan dari program kerja ini adalah dengan berinvestasi saham, warga mendapatkan wawasan lebih luas. Hal ini dikarenakan warga harus lebih jeli dalam mencerna informasi yang terjadi di pasar saham dengan membaca berita yang memberikan banyak informasi dari berbagai sektor. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan pembelian dan penjualan saham yang dimiliki. Target program kerja ini juga melibatkan warga di Kelurahan Bojongkulur. Untuk output yang dibuat adalah berupa e-modul mengenai investasi saham dan tata cara membeli saham melalui platform iPod. Program kerja ini dilaksanakan secara door-to-door, dan diharapkan program ini mampu menyadarkan warga terhadap pentingnya investasi di pasar saham dan meningkatkan ketertarikan warga untuk menabung jangka panjang di Bursa Efek dengan menginformasikan keuntungan yang akan didapat. Salah satunya adalah sebagai aset untuk masa depan. Setelah tadi saya jelaskan tentang investasi, kira-kira Ibu menjadi berminat tidak? Ya, saya berminat untuk melakukan investasi bagian lain selain saya melakukan UMKM dengan tujuan yaitu untuk menambah money saya sehingga tabungan saya juga semakin bertambah, investasi tetap berjalan dan usaha saya tetap bertambah juga. Oke, baik. Untuk mengevaluasi program kerja COVID-19,
Kegiatan ini menggunakan Google Form sebagai media untuk pembuatan dan pengisian kuesioner mengenai materi yang telah disampaikan saat webinar. Tujuan evaluasi program adalah untuk memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan atas program yang telah dilaksanakan. Manfaatnya adalah adanya keputusan yang tepat sesuai dengan hasil evaluasi.